everyone, welcome to Sarah Animation Channel. Dalam selimut kabut yang tak bersuara, Istana Majapahit berdiri bagai bayang ingatan purba. Bulan menggantung sempurna di langit, seolah menjadi satu-satunya saksi atas rahasia yang dikubur dalam tembok batu. Tak semua malam membawa mimpi. Ada malam yang datang membawa firasat tentang runtuhnya kejayaan dan lahirnya takdir baru dari luka lama. Peristiwa yang akan tercatat dalam lontar sejarah Majapahit. Di balik dinding megah keraton Majapahit, tempat cahaya pelita meredup di lawan bayangan pekan, duduklah seorang raja muda dengan wajah penuh gelisah, Raja Jayanegara putra Raden Wijaya. Ia bertakhta, tapi tak berkuasa sepenuhnya. Rakyat mencibir, jabat bersiasat, tapi dia punya seorang yang bisa dipercaya. Gajah Mada, pemimpin pasukan Bhayangkara, pemuda dari kasta prajurit, bukan bangsawan, bukan darah biru, tapi hatinya mengandung bara yang tak padam. Ia belajar lebih cepat daripada yang lain, menghafal peta politik, seperti membaca rasi bintang. Di balik diamnya ada tanya. Di balik tatap matanya yang tajam ada sumpah yang belum terucap. Ia seolah tahu akan datang hari di mana sejarah akan berputar di poros namanya. Di antara dinding tua istana, ada satu nama yang disegani semua pihak. Arya Tadah, Mahapatih paling sepuh, dengan langkah pelan dan suara nyaris berbisik. Ia bukan petarung, tapi pikirannya adalah medan perang. Arya Tadah tahu siapa yang setia, siapa yang bermain api. Ia melihat gelagat di balik senyum, menghitung ancaman dari langkah kaki. Majapahit tetap berdiri bukan karena raja yang kuat, tapi karena dia tahu cara meredam gelombang sebelum menjadi badai. Tapi waktu tak bisa dikalahkan. Arya Tadah tahu zamannya hampir habis, dan ia tahu penerusnya bukan dari kalangan ningrat, tapi dari pemuda yang kini berdiri diam di belakang barisan Gajah Mada. Tahun 1319 Masehi, malam menutup langit Majapahit dengan selimut kelam yang tak biasa. Bulan menggantung penuh di angkasa, namun cahayanya tertahan oleh kabut pekat yang turun perlahan dari pegunungan dan hutan di sekeliling istana. Udara menjadi dingin dan lembab, seolah alam ikut menahan napas. Kabut merayap diam-diam melewati pagar-pagar istana, menyusup ke lorong-lorong sunyi, menyelimuti atap-atap puri dan paviliun. Suara jangkrik menghilang, digantikan keheningan yang menyesakkan dada. Para penjaga berpatroli dengan langkah ragu, mata mereka tertahan oleh bayang-bayang samar yang muncul dan menghilang di balik tirai putih kabut. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Di balik kabut, rencana telah ditenun. Di balik sunyi, ketegangan merambat. Dan dalam keheningan itulah sejarah bersiap untuk berubah. Di balik kabut dan gelap malam, terlihat sosok hitam berdiri mematung, seolah sedang menunggu. Kau datang, Ki Gajah. Tak perlu tahu siapa aku. Esok pagi akan ada banjir darah, jadi bersiaplah. Mendengar itu, Gajah Mada segera menemui Mahapatih Arya Tadah. Ki Patih, sosok misterius mengatakan kalau esok akan ada makar. Apa? Makar? Cepat kirim mata-mata. Kita harus segera mencari tahu.
Jika benar terjadi makar, kita harus membentengi istana. Baik, Ki. Di sisi lain terlihat pasukan pemberontak telah mematangkan rencana. Siapa mereka? Gajah Mada bergegas melakukan tugasnya. Sebagai pimpinan pasukan Bhayangkara, dia bertanggung jawab penuh atas keamanan Raja Jayanegara. Bersama orang kepercayaannya, dia mulai melakukan penyelidikan. Jika ada yang ingin memberontak, mereka butuh pasukan. Di sini ada 3 barak pasukan utama. Segera kirim mata-mata untuk mencari tahu pasukan mana yang terlibat. Baik, Kakang Gajah. Mereka berpacu dengan waktu, sementara menunggu mata-mata kembali. Mereka mulai mengamankan istana dan merencanakan pengungsian pada Sekar Kedaton. Mereka perlu mengamankan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Dyahwiyat atau Raja Dewi Maharajasa. Karena kecantikan mereka bisa membuat orang waras kehilangan akal. Apalagi saat terjadi makar akan sangat berbahaya jika mereka tetap ada di istana. Di gerbang istana, mata-mata mulai datang. Mereka menyatakan bahwa pasukan Jala Rananggana tidak ada di tempat. Sementara pasukan Jalapati dan Jalayuda tidak ada aktivitas mencurigakan di barak mereka. Bisa disimpulkan bahwa Temenggung Pujut Lutar dan pasukannya ada di balik rencana makar itu. Tapi Gajah Mada yakin itu tak mungkin dilakukan sendiri, pasti ada pihak lain yang terlibat. Dia segera menemui Temenggung Banyaksora, pimpinan pasukan Jalapati. Dia menceritakan semua rencana makar dan kemungkinan pihak yang terlibat. Dia meminta pasukan Jalapati mau membentengi istana dari serangan pemberontak. Temenggung Banyaksora pun setuju dan segera menyiapkan pasukan saat itu juga. Lalu dia pergi menemui Temenggung Panjiwatang, pimpinan pasukan Jalayuda. Dia menceritakan semuanya. Tapi ternyata Temenggung Panjiwatang sudah mengetahui hal itu. Dia mengatakan tak akan ikut campur dalam masalah ini dengan alasan ini adalah urusan keluarga istana. Dia kemudian menyebut satu nama yang mendalangi semua ini. Satu nama yang tak disangka sebelumnya. Dia adalah Rakuti. Akankah pasukan pemberontak mampu menguasai istana? Bisakah Gajah Mada menyelamatkan raja? Tunggu episode selanjutnya hanya di Sarah Animation Channel.